Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong. Yang terhormat Ibu Siti Maryam MPDI selaku pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Umi Laila Maghfirah MPDI selaku pembimbing kedua, dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yang menjadi support system terbaik bagi saya hingga saat ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Implementasi Metode Nudatul Bayan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Arofiyah Semampir Peraksan Probolinggo. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lailiana Faikotul Himmah, NPM 2012 01017004 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja, pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Problem dalam pembelajaran merupakan persoalan yang selalu digelisahkan oleh guru adalah menyangkut keaktifan santri. Sebagai seorang guru, dalam mengajar kitab kuning, pada santri tentunya sangat berperan penting karena seorang pengajar tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi harus memahamkan peserta didik. Dalam mengajarkan kitab kuning, agar membaca kitab kuningnya baik dan benar, juga ada aturannya. Harus sesuai dengan gramatika Arabnya, yaitu harus sesuai dengan kaidah nahwu dan sorofnya. Meskipun demikian, banyak sekali santri yang kesulitan dalam mempelajari kitab kuning dikarenakan belum paham dengan gramatika Arabnya, yakni nahwu dan sorofnya, yang dijadikan alat untuk bisa membaca kitab kuning. Oleh karena itu, untuk memahami kitab kuning menjadi terhambat, sehingga pembelajaran pun kurang maksimal. Dari fenomena tersebut, pengurus Pondok Arofiyah mencari formulasi pembelajaran atau metode yang cocok dan di dalamnya menggunakan skema untuk mempermudah santri dalam belajar gramatika Arab, yakni sesuai dengan kaidah nahwu sorofnya sebagai alat untuk bisa membaca dan memahami kitab kuning. Disertai dengan rangkuman yang mudah dihafal, dengan menerapkan metode Nudatul Bayan ini sebagai metode pembelajaran kitab kuning yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan santri dalam membaca dan memahami kitab kuning karena pembelajarannya menggunakan metode yang bervariasi, sehingga dalam waktu yang tidak lama santri sudah bisa membaca dan memahami kitab kuning. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Pondok Pesantren Arofiyah karena peneliti telah melakukan pre-survey secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Pondok Pesantren Arofiyah. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada guru Nudatul Bayan dan peneliti mengamati situasi dan kondisi di Pondok Pesantren Arofiyah. Dan dari hasil wawancara, peneliti dan para guru tersebut bahwa Pondok Pesantren Arofiyah menerapkan metode Nudatul Bayan dalam pembelajaran kitab kuning. Sebelum menggunakan metode Nudatul Bayan, santri kesulitan belajar kitab kuning karena tidak paham dengan gramatika Arab, yaitu nahwu dan sorof. Dan setelah menerapkan metode Nudatul Bayan, santri sudah bisa membaca dan memahami kitab kuning dengan baik dan benar. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Implementasi Metode Nudatul Bayan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Arofiyah Semampir Peraksan Probolinggo. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana implementasi metode Nudatul Bayan dalam pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Arofiyah Semampir Peraksan Probolinggo. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi metode Nudatul Bayan dalam pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Arofiyah Semampir Peraksan Probolinggo. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan implementasi metode Nudatul Bayan dalam pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Arofiyah Semampir Peraksan Probolinggo. Yang kedua, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi metode Nudatul Bayan dalam pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Arofiyah Semampir Peraksan Probolinggo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan dan wawasan kepada pendidik dan peserta didik tentang implementasi metode Nudatul Bayan
dalam pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Ar-Rafi'iyah Semampir Kelaksan Probolinggo. Manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan untuk menambah pengetahuan tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah secara teori dan praktik, serta dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang implementasi metode Nubratul Bayan dalam pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Ar-Rafi'iyah Semampir Kelaksan Probolinggo. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan dan pedoman bagi segenap santri dan dapat memberikan kontribusi bagi kondisi sosial pesantren. Kajian penelitian terdahulu. Jurnal yang ditulis oleh Khairul Malamuzaki dengan judul Implementasi Metode Al-Miftah lil Ulum dalam Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Sidogiri. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti pembelajaran kitab kuning, sama-sama membahas metode kitab untuk mempermudah santri dalam membaca dan memahami kitab kuning, menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu adalah peneliti terdahulu menggunakan metode Al-Miftah lil Ulum, sedangkan penulis menggunakan metode Nubratul Bayan. Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Laila Ulfa dengan judul Meningkatkan Kemampuan Membaca Kitab Kuning dengan melalui strategi kitab Nubratul Bayan di Madrasah Diniyah Wusto Al-Azhar Serabi Barat Bangkalan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas metode kitab Nubratul Bayan. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu fokus menekankan pada strategi dan langkah-langkah metode kitab Nubratul Bayan untuk mempercepat membaca kitab kuning, sedangkan peneliti fokus pada pembelajaran kitab kuning menggunakan metode kitab Nubratul Bayan. Selanjutnya, kajian teori. Dengan adanya kajian teori ini akan memperjelas dan mendukung penjelasan permasalahan yang diteliti. Yang pertama, implementasi. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk terlaksananya suatu rencana yang sudah disusun. Implementasi menurut Muhammad Jokon Susilo bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide atau konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga mendapatkan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang kedua, metode Nubratul Bayan. Metode Nubratul Bayan adalah sebuah metode pembelajaran yang mempelajari penguasaan ilmu alat seperti ilmu nahwu dan sorof yang diringkas dari beberapa kitab, yaitu kitab Alfiyah, kitab Imriti, dan Maksud. Metode ini dibukukan dari jilid 1 sampai jilid 5 yang dikarang oleh Ustadz Nurholis, Ustadz Alamul Ulia, dan Ustadz Muhammad Hashim, yang beliau memang ahli pakar nahwu dan sorof. Kemudian direstui sangat didukung oleh Kiai Haji Abdul Muhid AMZ. Pembelajaran kitab kuning. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, bahwasannya pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran untuk membantu peserta didik supaya bisa belajar dengan baik yang dibantu oleh pendidik. Kitab kuning. Kitab kuning umumnya dianggap sebagai kumpulan tulisan kitab keagamaan berbahasa Arab yang ditulis dengan aksara Arab, tanpa harokat yang diciptakan oleh para ulama dan intelektual Islam lainnya, khususnya yang berasal dari Timur Tengah. Disebut kitab kuning karena dicetak menggunakan kertas yang berwarna kuning. Kitab kuning menjadi pelajaran yang sangat utama dan menjadi khas suatu pesantren dan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai para ulama terdahulu, akidah, hukum Islam, dan sebagainya. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan gambaran logis dan pola dari kerangka penelitian, agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Kerangka konseptual implementasi metode Nubratul Bayan dalam pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Ar-Rafi'iyah Semampir Kelaksan Probolinggo. Metode Nubratul Bayan dalam pembelajaran kitab kuning, faktor pendukung dan penghambat, studi kasus Pondok Putra Pesantren Ar-Rafi'iyah Semampir Kelaksan Probolinggo. Metodologi penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode yang tepat dapat memperlancar proses dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Pendekatan dan jenis pendekatan. Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah penelitian pendekatan kualitatif.
Dalam penggunaannya, metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sehingga pada penulisan proposal ini hanya disuguhkan data berupa narasi saja. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif menggunakan data berupa kata, gambar, dan bukan angka, dan dapat berasal dari catatan lapangan, naskah wawancara, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti bertindak menjadi instrumen primer yaitu pelaksanaan, pengamat sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian ini, peneliti langsung hadir ke lapangan untuk mengumpulkan data. Penelitian bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati apa saja yang terjadi di lapangan. Kehadiran peneliti dalam riset ini adalah diketahui oleh Ustadz di Pondok Pesantren Arofiyah Semampir Kesan Probolinggo. Selanjutnya, sumber data penelitian. Pada riset ini, penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan pada ustadz khusus yang mengajar metode Nubdatul Bayan dan santri yang mengikuti program metode Nubdatul Bayan. Data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, literatur, dan dokumen yang sudah ada. Selanjutnya, teknik pengumpul data. Pada teknik pengumpul data, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi sendiri yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap fenomena kegiatan yang sedang berlangsung. Wawancara yaitu cara untuk mengetahui informasi lebih rinci kepada informan tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, dan gambar atau foto yang dapat mendukung penelitian. Selanjutnya teknik pengumpul data. Yang pertama, pengumpul data, data collection. Yang kedua, reduksi data atau data reduction. Yang ketiga, penyajian data, yakni display data. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pengecekan keabsahan temuan. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik metode. Triangulasi sumber merupakan salah satu teknik keabsahan data yang dilaksanakan melalui cara membandingkan data yang didapat dari setiap narasumber. Dalam triangulasi sumber ini, peneliti melakukan wawancara kepada Ustadz Nubdatul Bayan, lalu di-cross-check dengan hasil wawancara santri. Triangulasi teknik atau metode. Triangulasi teknik atau metode dilakukan melalui cara membandingkan data yang didapat dari beberapa teknik yang berbeda yang dipakai dalam penelitian. Contoh, membandingkan data hasil observasi dan data hasil wawancara, data hasil wawancara dan data dokumentasi, atau data dokumentasi dan data hasil observasi. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.